President, Prince Philip and I are delighted to welcome you both to Buckingham Palace this evening. This year has been an important one for relations between Indonesia and the United Kingdom. Your visit marks a further step in strengthening our relationship and follows that of my Prime Minister, whom you welcomed to Jakarta in April. Hubungan bilateral antara Inggris dan Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad, dimulai dari periode perdagangan rempah-rempah di abad ke-17 hingga hubungan yang lebih modern saat ini. Berbagai aspek penting yang memengaruhi hubungan kedua negara ini meliputi perdagangan, investasi, pendidikan, budaya, dan kerjasama dalam isu-isu global. Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berkunjung ke Buckingham Palace pada tanggal 31 Oktober 2012. Saat itu, Presiden SBY bertemu dengan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip dalam kunjungan kenegaraan resmi ke Inggris. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Inggris dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan kerjasama dalam isu-isu global. Perdagangan telah menjadi salah satu pendorong utama hubungan bilateral ini. Hubungan dan Inggris saling mengimpor dan mengekspor berbagai barang, dan Inggris telah menjadi salah satu mitra perdagangan utama bagi Indonesia. Investasi juga merupakan bagian penting dari hubungan ini, dengan perusahaan-perusahaan Inggris yang berinvestasi di berbagai sektor di Indonesia, seperti energi, manufaktur, dan juga jasa. Fondly, our state visit to Indonesia in 1974. Good morning and welcome to Indonesia. Welcome to Merdeka Palace in Jakarta. Terima kasih. And I believe that you've been here for more than a month. And how do you enjoy your time in Indonesia so far? Baik, bisa dalam bahasa Indonesia? Silakan. Saya merasa terhormat dan bangga sekali terpilih menjadi Duta Besar Inggris di Indonesia. Pertama kali saya datang ke sini itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya punya banyak teman di Indonesia. Dengan keluarga saya belajar menyelam di Pulau Flores dan berselancar di Pulau Bali. Saya tidak pandai berselancar. Dan saya suka makanan Indonesia, enak sekali. Khususnya sambal pedas. Oleh sebab itu, saya senang sekali kembali ke sini, ke Indonesia. Lalu sebagai Duta Besar baru untuk Indonesia, bagaimana Anda melihat kerjasama antara dua negara ini di masa depan? Baik, persahabatan antara kedua negara kita memiliki sejarah yang panjang. Dan saya ingin memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang perdagangan dan investasi bilateral, di bidang perubahan iklim, dan juga saya tahu bahwa sumber daya manusia Indonesia prioritas nomor 1 untuk Pak Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, prioritas untuk saya itu hubungan terkait dengan pendidikan juga. Saya sangat menantikan kolaborasi kita selanjutnya dan saya siap bekerjasama dengan mitra dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Maju terus Indonesia dan Inggris bersama kita bisa. Baik, terima kasih atas waktunya dan selamat atas tugas baru yang diemban. Terima kasih. Kebijakan luar negeri Inggris terhadap Indonesia saat ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk hubungan historis, kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan, serta nilai-nilai yang dipegang bersama seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia.
Beberapa poin penting dalam kebijakan luar negeri Inggris terhadap Indonesia saat ini adalah pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, kerjasama pembangunan, kerjasama keamanan, kerjasama lingkungan, dan pemajuan demokrasi serta hak asasi manusia. Kebijakan luar negeri Inggris terhadap Indonesia saat ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan serta mendukung Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan dan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Dengan begitu, mari kita dengar pendapat dari ahli kebijakan Eropa yaitu Mas Agung dan juga Ibu Tania. Seperti bagaimana perkembangan kebijakan luar negeri Inggris dan hubungan bilateral antara Inggris dan juga Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lalu bagaimana prospek kerjasama antara Inggris dan juga Indonesia di masa depan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Lalu bagaimana pandangan terhadap Inggris dan Indonesia dalam hal pemanfaatan platform digital seperti Twitter dan TikTok untuk meningkatkan komunikasi pertukaran budaya dan hubungan diplomatik secara global. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan kebijakan luar negeri UK dan hubungan bilateral antara UK dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Itu bisa kita lihat seberapa sering Presiden Indonesia ke UK. Terakhir sih 2001 ya. Terus itu masih Ratu Elizabeth. Lalu kalau ngelihat berita sih katanya waktu Raja Charles dinobatkan itu katanya Jokowi diundang tapi lebih milih belusukan. Ya nggak tahu lah ya aslinya, tapi harusnya sih ini ya apa, kalau secara protokoler, secara diplomatik itu sangat merusak hubungan citra baik Indonesia di mata Inggris. Karena bahkan ketika dulu dengan Ratu Elizabeth pun, Ratu Elizabeth itu semua negara itu tunduk dengan aturan ratu. Artinya bahkan semua kepala negara itu tidak boleh mengayunkan tangan untuk bersalaman duluan ya sebelum ratu. Jadi harus Ratu Elizabeth dulu yang ngajak salaman baru kita salaman, ataupun Cipika Cipiki juga harus Ratu Elizabeth dulu yang ngajakin. Kalau kepala negara lain yang duluan nggak boleh. Makan juga sama, dan undangan juga sama gitu ya. Bahkan Donald Trump pun kalau diundang oleh Ratu Elizabeth itu datang, karena memang strategis itu posisi Inggris. Dan kalau untuk memutuskan tidak datang, menurut saya sih fatal ya, karena ya seperti itulah. Dan juga kan Indonesia bukan Commonwealth ya, kecuali kalau Commonwealth dan posisinya bagus, strategi seperti India mungkin bisa dipertimbangkan. Lalu kebijakan luar negeri UK, ya karena UK skeptis dengan Uni Eropa sehingga dia memutuskan untuk Brexit, meskipun itu apa ya, adanya eskalasi baik dari ekonomi dan juga politik di internalnya, apalagi Boris Johnson ya, perdana menterinya saya lupa udah diganti belum, tapi itu juga Boris Johnson juga belum eh, nggak terlalu bisa untuk membawa Inggris. Tapi kayaknya sekarang udah mulai lebih stabil sih. Artinya Inggris udah mulai ngelihat nih dia mau di mana ya. Contohnya karena saya konsen di keuangan Islam gitu, itu sejalan dengan tesis saya. Justru Inggris sekarang sedang fokus ke sana gitu. Inggris itu adalah Islamic window bagi keuangan Islam di Eropa, dan dibandingkan dengan negara Eropa lain, keuangan Islam di Inggris, dalam hal ini bank Islam atau bank syariah ya kalau di Asia, itu lebih maju dibandingkan dengan Eropa lain, bahkan dengan Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Bahkan dibandingkan dengan Bank Indonesia, contohnya Bank Muamalat yang jauh lebih dulu ya, kan Bank Inggris tuh baru ada 2004 gitu. Itu justru lebih maju gitu di Inggris. Jadi kebijakan luar negeri Inggris yang mereka mencari sektor-sektor yang mereka bisa profit di dalamnya, seperti keuangan Islam dalam hal ini, lalu juga pariwisata yaitu juga apalagi, dan juga ya budaya ini apalagi dengan adanya negara Commonwealth. Jadi dia bisa menyebarkan pengaruhnya lewat itu, seperti itu. Dan hubungan bilateral dengan Indonesia
Ya karena tadi sebelumnya sudah di-mention, terus juga melihat pemerintah Indonesia sekarang apa ya, tidak terlalu konsen dengan hubungan luar negeri. Jadi seperti itu, seperti yang saya bilang, kurang terlalu terlihat gitu. Dan Inggris juga kan bukan partner paling potensial atau strategis bagi Indonesia ya. Secara Indonesia sekarang lebih dekat dengan China ataupun dengan Jepang ataupun dengan Korea gitu ya. Dan juga Inggris juga dibandingkan eh, apa lebih konsen dengan negara-negara persemakmurannya dibandingkan dengan negara di luar dari persemakmurannya. Ya bahkan dengan Uni Eropa pun dia udah istilahnya kalau rumah tangga udah pisah harta gono gini gitu. Bahkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa dia udah nggak mau terikat lagi seperti itu. Prospek kerjasama UK dan Indonesia di masa depan tergantung keadaan kedua negara. Kalau Inggris kan sudah oke ya. Kalau Indonesia nggak tahu juga nih, apalagi melihat seperti sekarang rupiah melemah ya, itu juga mengurangi apa ya? Apalagi soal keuangan itu kan London itu adalah tadi saya mention tentang bank Islam ya. Nah, bank konvensionalnya Inggris juga London itu yang paling aman setelah Luxembourg ya. Luxembourg, Swiss, ya Singapura itu mah udah jangan ditanya lah ya. Tapi di samping itu semua ya London adalah tempat yang paling aman. Isinya pound sterling kuat banget dibandingkan dengan euro ataupun dengan dolar. Lalu juga apa lingkungannya juga bagus, investasinya bagus. Jadi untuk bidang ekonomi kalau misal kerja sama investasi Inggris eh, enggak sih kalau investasi misal infrastruktur gitu ya enggak sih Inggris itu justru lebih ke budaya dan pendidikan sih kerjasamanya ya kan kerjasama dalam hal ini ya pasti bentuknya itu investasi ya kalau investasi pendidikan apa beasiswa itu banyak ya dari Inggris lalu budaya juga ya budaya juga sama ya pertukaran budaya itu juga apa kayak saya punya temen tuh dia orang Indonesia orang Cianjur dia itu kerja di kedutaan sebagai penari jadi dia diplomatnya jalur nari jadi kerjaan dia itu kalau di Instagramnya nari di depan bule-bule gitu dan orang Inggris itu tertarik gitu dengan budaya di Indonesia jadi bukan hanya budaya Inggris yang dibawa ke kita gitu tapi budaya Indonesia juga orang Inggris menarik kayak anyaman itu juga itu menarik bagi Inggris. Jadi sebetulnya kita punya kesempatan sih kalau melihat ya salah satunya jendela kecilnya itu teman saya di bidang pendidikan dan budaya. Kita punya posisi itu di situ potensial ya dengan Inggris karena mereka tuh suka dengan kearifan lokal di Indonesia. Tapi seperti orang Eropa lainnya biasanya mereka konsen ke keberlanjutannya atau sustainability. Jadi kalau kita misal punya produk itu harus ada storytellingnya kayak nari kan juga itu teman saya kayak nari Sunda, nari topeng, nari Bali. Dia ceritain dulu tuh background kenapa harus nari ini dan itu menarik bagi mereka.